perakiraan dampak pada komponen geofisik ya. Tadi kan ada juga ya udah di ini apa namanya tentang komponen geofisik. Ya. Jadi waktu kita apa namanya jadi awal yang untuk pelingkupan tadi. Nah, kan ada tadi kan kalian udah lihat ada rencana usaha atau kegiatan, ada yang komponen lingkungan. Nah, pendekatan pemilihan komponen lingkungan ini berdasarkan kegunaannya bagi suatu kegiatan. Jadi kita pertama kali akan menyusun daftar komponen lingkungan yang akan digunakan sebagai dasar pendugaan dampak lingkungan yang akan terjadi. Nah, menyusun daftar komponen lingkungan agar pengambil keputusan dan yang mengevaluasi dapat mengetahui kebutuhan dari kegiatan dan sifat tipologi lingkungan ya, di mana apa lokasi kegiatan akan dilakukan ini. Juga kita bisa menyusun daftar komponen lingkungan itu berdasarkan kebutuhan dari macam kegiatan. Nah, kita bisa lihat di sini keterkaitan antar parameter geofisik ya. Jadi iklim ya, ini juga berhubungan dengan geologinya ya, ilmunya sebenarnya geologinya, kemudian juga geohidrologi atau hidrologi, kemudian juga dengan tanah-tandahan dan juga morfologi ya. Jadi 5 ini adalah parameter geofisik ya. Jadi parameter geofisiknya, dan kelimanya ini ada ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya. Biasanya kalau tanah atau lahannya itu ya kayak padang pasir gitu ya, kira-kira iklimnya akan seperti apa, kan bisa ini ya, suhu dan kelembabannya itu kalian sudah bisa terbayang gitu. Pasti ya suhunya lebih panas gitu kan, kelembabannya rendah. Nah, beda dengan misalnya tanah atau lahannya relatif tertutupi gitu ya, tertutupi bahkan misalnya dengan pohon gitu. Nah, itu tentu iklimnya akan berbeda ya, iklimnya akan berbeda. Sebentar. Apa sih ini yang menjadi pegangan umum yang paling penting ya dalam menyusun daftar komponen lingkungan di geofisik itu adalah pertama komponen unsur iklim, kemudian komponen fisiografi. Nah, fisiografi ini termasuk geomorfologi, geologi, topografi, dan juga tanah gitu ya. Yang ketiga itu geohidrologi. Ya, hidrologi ini sendiri. Keempat, penggunaan lahannya itu ya, penggunaan lahannya, land use-nya itu untuk apa atau apa saja. Dan kelima, tata ruang ya. Jadi inilah 5 hal ya, ini komponen besarnya ya, yang menjadi pegangan umum lah ya waktu kita nyusun daftar komponen lingkungan itu yang dilihat. Jadi sehingga nanti gini, maksudnya proses menyusun komponen lingkungan kan ada misalnya kayak hidrologi nih, penurunan kualitas air tanah gitu, atau kualitas air tanah. Nah, ini dari sini dasarnya gitu ya, gitu. Jadi nggak ngasal gitu membentukkan komponen unsur iklim, misalnya kayak tadi kualitas udara dari sini. Jadi kenapa kok
kenapa komponen, jadi dari komponen-komponen ini nanti di apa ya, dipelajari lagi lah gitu, apa saja unsurnya gitu ya, komponen unsur iklim itu apa saja, ini curah hujan atau apa gitu misalnya ya, itu dilihat. Nah ini metode pengumpulan datanya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ini kalau yang langsung data primer itu biasanya geohidrologi atau hidrologi ya, seperti misalnya karakteristik fisik sungai, danau dan rawa, kemudian juga air tanah tadi ya, air tanah dangkal, air tanah dalam. Nah kedua yang biasanya data primer itu tanah atau kesuburan. Nah kita lihat jenis tanah, struktur maupun tekstur tanah gitu ya, itu udah pakai data primer. Jadi kita lihat misalnya jenis tanah, kalau kita tidak tahu kita atau struktur atau tekstur tanah, kita ambil sampling dengan cara yang benar gitu ya, samplingnya juga baru kemudian kita bawa ke laboratorium untuk melihat tadi struktur maupun tekstur tanahnya. Nah kalau data kalau primer ini kalau apa namanya ya bisa langsung tadi dilihat di lapangan, dan kemudian untuk memastikannya kita juga bisa ke lab. Nah kalau yang tidak langsung data sekunder, misalnya data iklim ya, unsur-unsur iklim maksudnya sini kita lihat datanya atau kita kumpulkan data unsur-unsur iklim ini minimal 5 tahun. Jadi ada time series minimal 5 tahun, 10 tahun lebih bagus lagi gitu ya. Nah nanti di situ ada unsur-unsur iklim seperti tadi kata Ibu, suhu, curah hujan, kelembapan gitu ya, lama ini intensitas cahaya matahari itu ada di unsur-unsur iklim. Kemudian yang data sekunder biasanya juga ini kita pakai untuk yang fisiografi seperti morfologi lahan ya, misalnya dia tuh berbatu-batu, batunya batu apa gitu ya, granit kah misalnya dia ya, apa gitu. Kemudian tata ruang, nah ini fisiografi tata ruang juga. Jadi metode pengumpulan data itu bisa langsung atau tidak langsungnya, kita bisa pakai data primer atau data sekunder. Nah kita di data geo nanti salah satu gitu ya, data yang bisa kita pakai itu adalah data curah hujan rata-rata suatu daerah gitu. Nah ini dengan dari mana dapatnya datanya? Ini dari data nih, data sekunder ya, di iklim ini tadi kita, kalau kalian minta ke BKG setempat biasanya, kalau yang ada bandara biasanya atau pelabuhan itu ada bandara biasanya ada BKG-nya, BMKG-nya. Nah kita bisa minta datanya di situ gitu ya. Dari data itu kita olah dengan rumusan ini ya, dapat curah hujan rata-rata ya kan, karena kita datanya tuh time series 5 tahun. Nah itu bisa. Kemudian nanti dari data curah hujan dan suhu kita bisa menentukan tipe iklim ya, kita menentukan tipe iklim ya. Kemudian ini pakai klasifikasi Köppen ya, curah hujan dan suhu ini pakai klasifikasi Moore namanya. Jadi dari data curah hujan, penentuan bulan kering atau bulan basah, kita bisa juga menentukan tipe iklimnya gitu. Nah dari mana dapat data ini? Dari data BMKG ya. Curah hujan tadi kelihatan, bulan kering itu bisa kelihatan yang nanti dicari misalnya Januari. Jadi kita akan dapat data tuh dari Januari sampai Desember tahun, misalnya kalau 10 tahun kan ini tahun pertama, kedua, ketiga sampai 10 tahun. Nah curah hujan itu bisa nanti dirata-ratakan saja semuanya, dapat berapa rata-ratanya. Bulan kering kita lihat dari misalnya tahun pertama Januari yang kurang dari 60 mm ya curah hujan. Jadi ini bulan kering ini berarti curah hujannya itu rata-rata nanti kurang dari 60 mm nanti. Oh termasuk dia bulan kering, oh ini bulan basah kalau beda dari 100 ya, paham. Nanti baru kita lakukan perbandingan antara jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering, maka kita dapat tipe iklim ya, suatu wilayah. Ini juga tadi kita dapat tipe iklim dipakai klasifikasi Köppen, curah hujan dan suhu. Kalau ini curah hujan sama bulan curah hujan. Jadi curah hujan juga, cuma nanti curah hujannya itu dengan data curah hujan kita bisa tentukan mana yang bulan kering, mana bulan basah gitu.
Nah, ini yang sering umum digunakan adalah klasifikasi Smith and Ferguson gitu ya, untuk menentukan tipe iklim. Nah, sama dia pakai curah hujan juga. Nah, yang kurang kering itu yang kurang dari 60 mili, yang bulan basah lebih dari 100 mili. Nanti ada rumusan seperti ini, kita dapat tipe iklimnya A sampai H. Jadi A-nya paling basah, H-nya sampai gurun. Ini juga klasifikasi Oldeman. Jadi ini kita istilahnya olah data sekunder yang kita dapatkan. Nah, jadi itu baru data iklim gitu ya. Contohnya. Nah, kalau ini aliran permukaan. Kalau aliran permukaan ini itu dipengaruhi oleh ini ya, aliran permukaan atau surface stream flow. Ini sangat dipengaruhi oleh ini 5 hal ini. Jenis presipitasinya ya, atau jenis curah hujannya, kemudian intensitas curah hujan, lamanya curah hujan berlangsung, terus distribusi curah hujan dalam daerah tangkapan, jenis tanah, dan yang kelima kondisi topografi dan bentuk daerah aliran. Ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi aliran permukaan. Nah, catchment area atau das daerah aliran sungai itu juga ditentukan oleh tipe pola drainase. Tipe pola drainase ini ada 4 nanti ya, pola dendritik, radial, trevis, dan rektangular. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi dendritik ini yang gini, kayak ranting pohon ya. Jadi dari ini satu utamanya, tapi dia cabangnya itu bercabang-cabang lagi gitu. Nah, kalau yang B ini ya radial ya kan, membentuk tadi. Sedangkan C ini pola tralis ya. Nah, tralis kayak tralis lah kalau ini sih ya. Jadi dia banyak cabangnya juga kan. Nah, sedangkan ini adalah pola rektangular ya. Satu tanah. Oh, ini cabang-cabang lagi itu dendritik. Itu tadi yang masalah air permukaan ya. Jadi kalau yang tadi komponen lingkungan untuk geofisik itu, dan yang tadi adalah tipe iklimnya yang kita lihat, aliran permukaan, kemudian air tanahnya sebagaimana, air tanah, apa itu air tanah, air yang bergerak dalam tanah yang terdapat dalam rongga antar kutub. Ini silakan dibaca. Infiltrasi tadi ini gerakan yang menurunnya air melalui permukaan tanah. Nah, kecepatannya dinyatakan dalam satuan yang sama seperti presipitasi ya, milimeter per jam. Apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi? Ya, lokasi dan musim serta sifat fisik tanah. Nah, inilah nilai koefisien air larian atau air runoff. Jadi untuk kita bisa menentukan tipe jadi ada tipe-tipe daerah drainase. Kalau lapangan rumput tuh atau tanah berpasir sampai ini daerah usaha sampai ini kuburan pun juga ada ya. Koefisien air larian yang ditentukan sehingga kita bisa ya menentukan ini ya dengan koefisien air larian ini ya. Koefisien air larian itu kita untuk ini yang F ini bisa menentukan berapa sih debit air larian, berapa sih debit air dari das, kemudian juga sedimentasi atau pelumpuran. Jadi kalau tadi koefisien air larian ini untuk debit air lariannya berapa banyak debitnya, debit runoff itu ya, air larian permukaan. Nah jadi tanah dan lahan ini kalian bisa baca 3 arti tentang tanah. Ini bisa lihat dari kesuburan, ukuran berat, ukuran luas, terus juga fungsi tanahnya suburan, kesuburan ya, memberikan unsur-unsur mineral, memberikan air, dan melayani tanaman. Nah, kemudian ini yang perlu dilihat juga adalah sistem tanah ya. Jadi sistem tanah ini dipandang sebagai keseimbangan hasil dari sistem yang saling menjalin dan berinteraksi. Nah, kalau kalian lihat ini ada 5 ya unsur yang merupakan unsur yang 5 unsur ini membentuk suatu sistem tanah. Jadi ada mineral anorganik, ada bahan organik, ada organisme tanah, ada atmosfer tanah, dan air tanah.
Oke, mineral anorganik berarti ya hasil pelapukan dari batuan-batuan induknya gitu ya, yang pada akhirnya dia akan menentukan nanti tekstur tanah gitu. Jadi tekstur tanah itu ditentukan oleh hasil pelapukan dari bahan batuan induknya ya. Nah kemudian bahan organik ini dia yang berasal dari organisme hidup, nanti dia akan menentukan jenis tanahnya gitu ya. Jadi kalau tekstur tanah itu ditentukan oleh hasil pelapukan dari bahan batuan induk, sedangkan jenis tanah itu kan ditentukan oleh fraksi yang berasal dari organisme hidup ya. Nah, mineral anorganik, terus bahan organik, yang ketiga organisme tanah. Ini yang punya peran penting dalam perkembangan tanah dan ini menentukan nanti tingkat kesuburan tanahnya. Yang keempat itu adalah atmosfer tanah ya. Atmosfer tanah ini yang terdapat pori-pori tanah. Yang kelima air tanah ya, yang ada di dalam tanah dan merupakan hasil perkolasi dan infiltrasi ya. Nah, parameter tanah umumnya ini parameter fisik, parameter kimia ya. Kalian lihat tekstur, struktur, jenis, ini fisik semua. Kalau kimia itu yang bahan organik, yang pH gitu ya, KTK, kapasitas tukar kation, misalnya itu kimia. Yang umum diperiksa itu adalah erodibilitasnya ya, parameter fisik itu maksudnya, terus tebal tanah atau solum, profil tanahnya, sama sifat fisik, kimia, dan bakteriologi ya. Ini yang umumnya kalau di tanah ya. Ini parameter indikator untuk pencemaran ya. Kenapa ini oke. Saya masih lanjut. Tekstur, kadar air, dan ini kandungan logam beratnya juga bisa kita lihat, kadar Fe ya, kadar ininya. Erosi tanah tadi bisa diukur. Oke, sedikit lagi. Nah, apa kegiatan yang mempercepat terjadinya erosi? Ini silakan dibaca ya. Dan ada 3 bentuk erosi yang terjadi. Ada sheet erosion, erosi permukaan. Ini kalian mungkin sering lihat, kehilangan tanah lapisan atas karena air yang mengalir di permukaan ini. Kemudian ada real erosion, kemudian juga ada gali erosion, erosi parit. Ini kalau sudah ya dia nanti ada tugas erosinya relatif lebar dan dalam ya. Nih, kalau yang ini mungkin sering melihat mungkin yang erosi alur yang menebalkan alur-alur di permukaan tanah karena derasnya hujan maupun aliran permukaan. Oke, jadi ini adalah tadi beberapa komponen lingkungan gitu ya, yang ada kalau kita mau kita udah masuk ke dalam metode pengumpulan dan analisis serta perkiraan dampak pada komponen geofisik gitu ya. Di komponen geofisiknya ini udah kita masuk ya. Sampling tanah untuk kepentingan fisik dan kimia itu berbeda. Kalau untuk kimia mungkin kita ambil begitu saja tanah, sampling, selesai, bawa ke lab gitu kan, tidak unsur apa. Tapi kalau struktur gitu ya, itu harus dilihat ya, dibuat kayak ya kayak orang bikin sumur itu ya, dibuat dulu, nanti kita akan kelihatan lapisan-lapisan tanahnya itu ya, itu struktur. Nah, ada alat khususnya nanti kayak semacam kalau kalian bikin biopori itu ya, nah seperti itu, masukkan ke dalam, nanti ada dia kalengan bulat gitu untuk kita masukkan di situ, nanti bisa bakalan untuk menentukan struktur dan tekstur tanah. Oke, jadi itu kurang lebih beberapa komponen geofisik dan bagaimana pengumpulan dan analisisnya tadi, yang untuk analisis erosi dan segala macam itu ya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan untuk yang metode pengumpulan dan analisis serta perakiraan dampak ini. Kembali lagi, oke. Terakhir, Ibu minta mungkin kita ini dulu